Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, ahlan wa sahlan ya all. Ahlan bik. Ahlan bik. Malam ini Ya, kita bertiga Iya. akan kembali di lagi. channel Ngobrol Racetho. Radi songko-songko. Radi Songko. Ulang. Kembali lagi di channel Ngobrol Racetho. Radi songko-songko. Mantap. Kali ini kita akan membahas apa iki, Yang? Apa ngalir wae? Apa ono temane? Karena pada video yang kemarin ada yang berkomentar request untuk menceritakan kegiatan di pondok pesantren. Kegiatan di pondok pesantren. Lalu Ya kita bisa bercerita di sini lah. Kurang lebih apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari, dimulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. bangun Tidur lagi. bangun lagi, tidur lagi. bangun Tidur lagi. asik. Habis bangun Mulai dari subuh. terus mandi. Tidak lupa gosok gigi. Kalau lupa kurang enzim. Kurang metabolisme tubuh ya. Nggak baik ya. Metabolisme tubuh sudah Kalau terganggu. saran buat teman-teman, kalau kalian habis bangun tidur cepatlah sikat gigi. Nanti Karena giginya- kalian hidup bersama, bukan hidup sendiri. Nah, itu takutnya. Takutnya teman kalian yang dekat ikut mati, Ki. Iya, Karena bau gigi. bau gigi. Bau nafas. Nafasnya Gigi. yang bau. Nah, Bau jigong. Nah, jigong. jigo. Ya bisa dimulai dari Busmek. kegiatan ya busmek dulu, enggak Pak. Ini Apa bus- yang bus- kamu lakukan Kita perkenalkan lagi ya. Perkenalan dulu ya. bangun tidur? Nama dia itu Hafid 30 juz. Amin. Amin ya Allah. Terima Monggo, kasih. monggo Kang Hafid 30 juz. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh host utama kita, host Kondang Al Asror, yaitu Kang Rama Aka Konyol. Kang Rama AKA Konyol ya. Terima kasih atas waktunya Kang Rama. Jadi saya akan mengulas kegiatan keseharian saya tentang dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Biasanya itu saya tidur sembarang barang. Di sembarang barang itu sembarang tempat. Saya tidak melulu di kamar saya. Sebenarnya itu saya di kamar 11. Tapi karena mohon maaf kamar saya penuh, jadi saya itu tidur sembarangan, asal tidur. Berarti sama kayak kucing. Iya, asal bisa merebahkan badan, bisa mengistirahatkan badan saya dimanapun berada. Nah, itulah itulah. tempat tidur saya ya. Mulai dari kamar 1, kamar 2, kamar 4, mungkin semua kamar itu sudah saya jelajahi untuk menjadi tempat tidur Bahkan saya. sudah menjadi kamar sendiri ya. Kamar sendiri. Tapi yang Kasihan, kasihan sekali. Tapi yang paling utama dan paling sering itu ada di depan kamar admin ini. Di depan sini adalah kamar. Kenapa sih? Apakah tempat ini tuh sejuk Iya, karena itu atau gimana? Karena itu saya tidur mencari tempat yang mungkin terjangkau orang untuk membangunkan saya. Karena saya sadar diri gugahane kula niku sangat angel. Angel. Gugahane saya itu sangat Tur susah. ngrepoti. Tur ngrepoti. Jadi saya harus mencari tempat tidur yang yang gampang dijangkau oleh banyak orang untuk membangunkan saya, itu di depan admin ini. Kalau pagi kan lagi pula cuacanya bukan cuaca tapi suhunya sangat dingin. Jadi ketika suhu sangat dingin, jadi badan itu mau bangun bisa cepat sekali bangun, tergerak gregah langsung gitu, langsung bangun begitu. Ketoke penak nang Guboso. Iya. Jawa. Bahasa Jawa. Guboso Keluarkan bahasa Wonosobomu. Bahasa Wonosobo. Enak dirungokno. Rika-rika. Rika, ya. Rika-rika. Bahasa Ya. Indonesia kesannya lah Kayak sok kurang Ya. sok piye ngono ya. kurang terasa. Kurang ngobrol. terasa Tapi ngobrol. terasa Tapi ngomong. Oke, baiklah. Tapi apa sih? Nyong biasanya turun nang ngarep kamar admin. Nah. Iya. Masuk. Iya, nyong biasanya tangine ke jam pire subuh waktu wis subhanallah mendekati qomat, nyong duwe tangi. Nak nembe apa kae tahrim, nembe Quranan agak tangi ki pol males ya rasane, mbuh kenapa. Setane ki pas jam-jam semono ki memeluk kita itu sangat erat. Ngeloni pol angkat rasane pol penake rasane ki. Iku wae setan sing Iya, ngeloni. kayak setan ngeloni apa mending. Heh. Kita cukupkan fantasinya. Ya, saya bangun biasanya dibangun oleh banyak orang, gak cuma satu tapi beberapa orang yang membangunkan saya.
Tapi apakah Anda bangun? Iya, bangun. Kalau jamaah sih yang biasanya makmum masbuk. Mas. Kalau makmum utama saya mungkin bisa dihitung jari kalau ikut jamaah yang utama. Mungkin buat para pemirsa Apa? Anda yang kurang paham tentang masbuk. Mas, Nah, ya, masbuk adalah masbuk. menurut kitab Bajuri yang kemarin saya ulas dengan teman-teman, Tinggi nih. kita makmum masbuk adalah makmum yang tidak menangi. Tidak menangi itu tahu tidak? Tidak menjumpai apa namanya? Tidak menjumpai rukuknya, tidak menjumpai rukuknya imam pada rakaat pertama. Nah, itu. Jadi ketika tidak menjumpai rukuknya dari si imam, maka kita dinamakan makmum masbuk begitu. Tapi jadi karena makmum masbuk itu menurut kita Bajuri ya, mungkin kalian di sana netizen mungkin ada yang bisa mengkoreksi mungkin kalau salah ya, mohon maaf. Kalau makmum masbuk itu bacaan Al-Fatihah kan termasuk rukun ya, rukun dalam sholat. Tapi rukun sholat. Tapi kalau makmum masbuk itu bacaan Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Jadi kita tidak wajib membaca Fatihah, kita langsung melaksanakan rukuk saja. Tapi lebih baiknya gimana? Lebih baiknya ya langsung rukuk. Kalau kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu kan kita ketinggalan. Oh iya. Kita ketinggalan dan nyuani dan ketinggalan satu rakaat. Maka dari itu jadi takbir langsung kita rukuk. Nah, Kan rukun sholat kan ada 3 ya. Rukun fi'liyah, rukun apa yang diucapkan tindakan, kemudian yang ketiga dari hati. Ya, kan ada 3 macam. Fi'liyah, kalamiyah mungkin ya. Kauliyah itu yang selanjutnya itu yang dari hati ini nih. Kolbuliah. Enggak tahu saya namanya ya. Udah. Ya, udah ya. Saya malah tambah melincor kadang-kadang sini senake. Udah ya. Kemudian setelah saya subuhan mau masbuk kan jamaah, kemudian wiridan bersama imam. Setelah itu membaca Asmaul Husna, sesarengan berdiri dipimpin oleh Kang Ulum biasanya. Al Mukarram Kang Ulum. Kemudian setelah itu membaca sholawat Fatih selama 3 kali. Satu kali. Terus membaca sholat Al-Insyirah 3 kali. Setelah itu kita kembali ke kamar masing-masing mengambil kitab. Setelah mengambil kitab kita terus mengambil tidur. Kita menuju ke majelis kita masing-masing. Kalau saya majelis masing-masing. Kalau mungkin Kang Fatoni yang ustadz ya majelisnya siswa untuk mengampu siswa mungkin untuk juz amma ataupun tahlil wirid atau fasolatan. Kalau saya mahasiswa ikutnya tafsir Jalalain bersama Abah Yai. Apa itu fasolatan? Nah, fasolatan adalah bacaan tentang bacaan yang berkenaan dengan sholat, mulai dari niat sampai salam dan juga tambahannya berupa wirid dan juga doa-doa. Buat santri baru nanti. Biar paham dulu. Apa itu fasolatan ya. Berarti gitu. bacaan tentang doa dalam sholat. Doa dalam sholat, fasolatan. Doa. Karena sholat itu kan secara harfiah kan artinya adalah doa. Kumpulan doa-doa. Ya itu, seperti itu. Kumpulan doa-doa. Iya. Lalu Kang Fatoni yang tanya setelah tafsir Jalalain. Ini yang cerita. Terus. Setelah tafsir Jalalain dimulai 5:30 bersama Bahaya. Kalau jamaahnya atau majelisnya masih sepi, kita disuruh nguprak-uprak dulu. Mencari teman yang lain yang masih tidur karena kita itu tidak mau masuk surga sendirian. Nah, harus bebarengan. Harus teman sebanyak buat mungkin. Apa Anda masuk surga tapi sendirian? Kesepian di sana dong. Bisa ngobrol santuy di surga. Nah, maka itu kita harus menebarkan kebaikan dan mengajak teman-teman sebanyak mungkin dalam melakukan kebaikan. Hal kebaikan. Karena mengajak kebaikan itu lebih baik daripada mencegah orang untuk melakukan keburukan. Kowe aja mendem. Dan ayo sholat. Nah, itu derajatnya lebih tinggi. Ayo ngajak sholat. Usul fikih itu ya. Terus lalu setelah mulai ini pembahasannya. Setelah tafsir Jalalain mulai 5:30 masih kegiatan ya. Kurang lebih setengah jam atau 45 menit ya. Oke. Pukul 6:15 atau 6:30 kita selesai. Kemudian kita kembali ke kamar masing-masing dan melanjutkan aktivitas kita.
Kalau yang mahasiswa kan mungkin diberi tanggung jawab lebih untuk ngobiai siswa untuk berangkat sekolah. Ya, Berangkat sekolah. Oh, sekolah. Tapi kalau yang saya ini yang mungkin termasuk santri malasan, saya kembali tidur. Kembali tidur Sampai melanjutkan mimpi atau mewujudkan mimpi? melanjutkan Melanjutkan mimpi kemudian bangun bangunnya. Biasanya kalau capek banget ya sampai zuhur, kalau biasa ya, saja ya sampai jam maghrib. Enggak, sampai jam 10 mungkin jam 10 bangun, sarapan, kemudian mandi, mencuci, kemudian melakukan aktivitas yang lainnya. Jangan lupa piket pagi. Jangan lupa piket pagi. Oh iya, piket. Piket. Biasanya kan ada piket. Ada ono jatai di Ada jatai per kamar. Jadwal per kamar untuk membersihkan, ditinggalkan, saya tinggalkan. Jadwal piket. Membersihkan area pondok pesantren. Karena kebersihan sebagian dari Iman, cabang dari iman ya. Iman itu cabangnya banyak sekali. Dan salah satu cabangnya adalah kebersihan. Kalau bersih kan jadi nyaman. Kalau nyaman Mondoknya jadi betah. bersih. Mondoknya betah gitu. Enak ya. Ya, piketnya kan dua macam. Setelah ada piket membersihkan area pondok dan juga piket lopak atau Lopak. piket membersihkan Nampan. urusan perut jangan ditinggalkan. Karena itu yang pertama dan utama. Karena kalau kita lapar, semua aktivitas kita akan terkendala. Kalau kita sudah kenyang, semua aktivitas menjadi semangat, ringan dan juga bersemangat ya tentunya ya. Tapi jangan kekenyangan, nanti malah jadi ngantuk dan tidur lagi. Berarti makan Makan secukupnya. Makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, itu menurut kamakola Ustadz Kang Fatoni yang menuturkan kebaikan. Setelah itu setelah selesai piket dan aktivitas bersih-bersih diri, kemudian kita melanjutkan aktivitas sampai zuhur, kita jamaah zuhur. Setelah itu yang paling utama Dan yang mahasiswa opiak lagi. Opiak untuk yang siswa. karena meskipun kita bukan keamanan tapi untuk Ikut andil. iya, karena mengajak kebaikan adalah sudah menjadi tanggung jawab moral bagi kita. apalagi kita sudah dewasa Sudah ya. dewasa. Harus lebih peka terhadap sekitar. Tanggung jawab moral itu. Meskipun tidak masuk struktural tapi sudah menjadi tanggung jawab pribadi kita untuk mengayomi adik-adik kita yang ada di sini. Mengarahkan Mengarahkan yang belum tahu iya. Yang sudah tahu menjadi lebih tahu dan ikut mengayomi gitu. Setelah sholat jamaah kita wiridan, setelah wiridan kita melanjutkan aktivitas lagi. atau Dikasih waktu Istirahat. sedikit siang. Jangan lupa untuk makan siang. Sampai jam Sampai asar. asar Asarnya kita Setengah mahasiswa. setengah tiga sudah tahrim, sudah siap-siap. Siap-siap. Selesai mandi udah siap lah pokoknya. Iya, nanti Ya, sebagian ada yang mandi, sebagian ada yang iya, belum. iya. Sebagian ada yang tidur, mayoritas masih tidur. Itu ya. Itu yang menjadi masih PR kita bersama. Bagaimana kita Sebagai yang menggerakkan tertua, ya. lebih dewasa dari yang lainnya. Iya, bagaimana kita menggerakkan santri-santri untuk lebih semangat lagi dalam melakukan kegiatan positif. Kegiatan positif ya. Iya. Ya, tuh. Lalu? Sobakum bin Ni'mah. Apa Wi? Ya, pokoknya lali aku artinya. Terus selanjutnya kan Habis asar. jam pukul 3:05 biasanya sudah asar, sudah adzan. 3:04 atau setengah 4 sudah baru saja qomat. Setelah itu kan kita sholat jamaah asar. Asar, wiridan, Terus membaca surat Waqiah. Di sini di pondok kita itu ada rutinan. Rutinan. Khusus jamaah asar itu ada membaca surat Al-Waqiah. Itu setiap jamaah asar itu pasti. Mungkin di pondok-pondok lain ada perbedaan atau yang lainnya. Ya pada intinya sama saja. Mengharapkan atau doa sebuah setelah sholat itu ya salah satu ikhtiar kita dalam ya agar mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Karena kan katanya waqiah itu mendatangkan rezeki atau mencukupkan rezeki. Padahal rezeki itu tidak hanya uang tapi kesehatan, ilmu yang berkah, bermanfaat. Amin. Itu merupakan usaha dari kita lah. Ya dilanjutkan dulu. lagi. Tapi menurut disiplin ilmu tasawuf nih ya. Karena Kita mulai membahas yang dalam-dalam. Karena
wasilah Wasilah itu perantara. wasilah penghubung Penghubung. atau perantara itu Perantara. levelnya itu di bawah tasawuf. Karena itu untuk menarik minat dari orang Islam untuk membaca Al-Waqiah. Tapi sebenarnya tanpa kita membaca pun Allah sudah melimpahkan rezeki bagi kita. Ya, Allah kan Maha tahu. Pasti. Pasti kan kalau takutnya kan kalau kita membaca Waqiah bukan karena lillahi ta'ala tapi rezeki ta'ala. Rezeki kita. Rezeki kita. Bisa aja ada. Rezeki. Sudah cukup, saya tidak ekspor di bidang ini ya. Ini untuk selengean belaka. Selengean, guyonan. Guyonan belaka. Setelah itu kita setelah selesai jamaah dan membaca surat Waqiah, kita bersih-bersih diri. Ada yang mandi, ada yang mencuci Piket sore juga. Piket sore Piket juga. sore. Piket sore. Tidak Lupa. hanya piket poni. Iya, Nyapu, seperti ngepel. ya seperti piket pagi ya, kurang lebihnya seperti Ya, itu. hampir sama. Terus dan sore. ya, Terus terus piket ngaji. habis piket ngaji tetap Bang. Ngaji apa, Bung? Ngaji kalau bersama Mbah Yai itu kita apa? Ta'alim. Apa? Adabul muta'alim. Ta'alim. Adabul ta'lim. Adabul Quran. ta'lim. Adabul ta'lim. Karangan Hadratus Syekh Hasyim Hashim Asy'ari. NU ya. Pendiri NU. Muassis An-Nahdlatul Ulama. Terus yang mahasiswa bisa mengikuti majelis ini atau menghadiri sidang tugas PA. akhir Karena kelas 3 bulan-bulan ini. karena bulan-bulan. Tapi Lagi rame-rame. ya tapi untuk sebelumnya kita mengikuti majelis syariah Mbah Yai ini. Meskipun sifatnya tidak wajib. Tapi menuntut ilmu itu sebenarnya wajib. Wajib. Iya. Hingga Izalatul jahil. Apa itu artinya? Menghilangkan kebodohan. Wes. kewajiban kita menghilangkan kebodohan. Bukan mencari kepandaian. Kita juga menuntut ilmu sampai Negeri Cina. Negeri Cina. sampai yang lain. Sampai Kalau sejauhnya sampai negeri Cina. Kalau waktunya Sampai sampai lima. yang Lalu habis itu kan sampai waktunya itu sampai tahrim maghrib. Tahrim maghrib Tahrim terdengar, tahrim ngaji ngaji tanda selesai. disudahi walau alim bisawab al-fatihah, kemudian santri berbondong-bondong mengambil nasi nampan dan jatah makan juga lah, amunisi untuk mengisi perut mereka Iya. karena kan capek untuk melangsungkan lapar. hidup di malam hari. Betul itu. Di malam hari kan kita banyak sekali agenda. Setelah itu kan kita makan, ada yang makan dulu, ada yang jamaah dulu. Kalau yang puasa mungkin membatalkan puasa terlebih dahulu, kan kasihan nggak enak. Terus setelah makan kan kita jamaah maghrib. Jamaah maghrib opiat tetap paling utama. Setelah jamaah maghrib kita ada rutinan lagi nih. Kalau Senin sampai Rabu kita membaca surat Al-Mulk dan Asmaul Husna. Dan untuk hari-hari yang lain, Kamis, Jumat, Jumat, Sabtu dan Minggu kita hanya membaca Asmaul Husna. Selawat Qur'aniyah. Salat Qur'aniyah, salat Maaf. Qur'aniyah dan Al-Mulk. Dan untuk malam Kamisnya kita tahlil makom. malam Jumat. Malam Jumat ya. malam Jumat tahlil makom. Terima kasih Anda berarti masih fokus ya. Ini saya niat salah nyentak gue niat Iya. melatih kefokusan Paham, kalian. paham. Menutupi kesalahan banyak caranya. Malam Jumat kita melakukan tahlil makom dan membaca surat Yasin. Ya. Habis tahlil makom, Membaca surat sholat Yasin, Isya, surat Isya. Jamaah Isya. terus habis jamaah Isya Ada malam Maulidan. Maulidan. Ada berapa maulid di pondok pesantren ini yang kita baca? 3. Apa saja itu? Tiba Simtuduror Simtuduror, Al-Barzanji dan Al-Barzanji. satu lagi. apa? Oh, Ya 3. Satu lagi ada. Qasidah Burda. Qasidah Qasidah Burda. Burda. Biasanya dibaca kalau malam Rabu Malam bersama Rabu. Nailul Muna. Nailul Muna. Masuk no? Iya, Ada. Oh iya. Abda'u bismillahi wa romani. Ini kita apa pakai? Wa birahimida Ini Burda. imil Akidatul Isa. Awam. Akidatul Awam ya. Maaf ya itu akidatul awam. Burda beda lagi itu. Beda-beda. Kok saya ikut ya? Walhamdulillahil qadimil awali. Burda malam Al-akhiril baki bila tahu. pada malam Jumat Jan, tapi giliran. Oh, nganu, selingan jadi Selingan. 3 tadi ya. Iya. Buddha berarti ya bisa masuk berjanji, bisa masuk Iya. kiblat. Ganti-gantian kan? Tapi Di kalau rolling. Simtuduror biasanya khusus Simtuduror, enggak ikut-ikut Buddhanya. Kalau Barzanji dan
Tiba biasanya diselingkan dimasukkan. Ya. Kalau makhluk kiam tetap sama. Tetap sama semua. Kecuali Simtud Duror beda. Duror. Makhluk Fokus. kiam yang beda. Pakai kitab yang Full kecil. Simtud Duror. Ijo. Tikus. Warna hijau. Tapi sebenarnya Ada yang warna hijau, ada yang warna tergantung dari vokalis sih. Nah, Vokalis mau tergantung. mengarahkan atau memandu audiennya ke ranah yang mana gitu. Ini Kang Rama juga salah satu vokalis Kondang Al Asr andalan ya. Kita bisa cek suaranya ya. Coba. Ayo sedikit lah. Makhluk sedikit kiam. lah. Rasa aku. Sedikit. Ya sembarang wis Dikit-dikit. selawatan. Ayo. Anu ya. Apa? Akidah. Siap. Bareng-bareng. Yo, utamanya awakmu ah. Awalnya beda. Alhamdulillah. Bismillahirrahmani wa birahimil daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wa salamin sarmada. Iku imriti. Masa? Imriti. Iku imriti. Ya. Cukup lah. Ila akhirih. Dilahirihi. Karena tidak membawa kitabnya sih. Iya. Suka lupa. Ya, karena Maaf banyak ya. sekali hafalannya. Ya ginilah kekurangan kita semua. Ya, karena manusia kan sumbernya lupa. Sumbernya Dan lupa. salah. Dan salah. Ya Mohon itu dimaklumi. semua alibi aja. alibi. Menutupi kesalahan. Menutupi kesalahan banyak caranya. Iya. Tapi gak apa-apa ya. Yang penting jangan malu menuntut ilmu walaupun usia sudah tua. Iya. Orang luar ikut mendengar. Lalu Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya, betul itu. tetapi jika Anda bisa berangkat tepat waktu, untuk apa terlambat? Tapi tepat waktu itu harus fit pada tempatnya itu, pada waktunya gitu ya. Betul. Apa definisi tepat waktu menurut Anda? Aku yosen kelat. Kalau berangkat gasik itu menurut saya tipikal orang kurang sabaran. Kok bisa? Ya nggak sabaran sih, waktu masih panjang kok dia berangkat gasik. Mungkin Anda bisa membantah. Ya, kalau saya sih bisa menjadi tipikal orang sebagai orang yang bertanggung jawab ya. Ya mungkin itu alibi mereka. 2-1. Menang siapa ya kalau gini? Cari yang lain. Jangan berdebat. Kalian pasti udah tahu lah yang namanya tepat waktu itu seperti apa. Tepat waktu itu kudu piye wis. Sampean wis mesti ngerti. Paham. Wis ngerti paham. Tidak usah kita jelasin wis Paham lah. pasti paham. Lanjut Lanjut dulu. setelah kita jamaah isya selesai, kita melaksanakan wirid juga. Dan jangan lupa ini yang saya lupakan dari tadi, jangan lupa untuk melaksanakan sholat ba'diyah. Ba'diyah. di semua sholat kecuali sholat ada yang berbeda-beda. Misalkan jamaah asar itu tidak ada ba'diyah. subuh. Subuh juga tidak ada ba'diyah. Nah, seperti itu jangan dilaksanakan loh ya. Ingat-ingat, setiap asar dan subuh tidak ada Ba'diyah. sholat ba'diyah. Yang ada berarti duhur, Isya, Selain Maghrib. asar dan subuh. duhur. Nggak usah maghrib. angel lah. Pokoknya ora asar karo subuh. Ya mungkin di luar sana ada audien yang masih awam dengan apa itu sholat ba'diyah. Awan. Oh iya Awam. iya. Bisa disebutkan. Ya. Apa tadi? Ngomongnya duluan apa nih? Ya Sholat sing subuh. salate sing Iya. ono ba'diyah ya pokoke. Sholat Duhur. subuh dulu ya. Subuh sih. Subuh, sholat Sing ana ba'diyah. Qobliyah. Gak ono subuh gak ono. subuh kan qobliyah. Qobliyah. Subuh boleh qobliyah, tak boleh ba'diyah. Tapi kalau subuh itu yang menjadi polemik kita saat ini, mending sholat fajar atau sholat qobliyah? Gimana ya? Kalau sholat qobliyah itu bisa ada yang mengatakan itu sholat fajar. Iya. Kalau sholat fajar Kalau sholat fajar belum tentu ba'diyah. ya nggak tahu saya. Udahlah. Udah. Mohon maaf. Bukan ranah kita. Bukan ranah. Nggak bawa kitabnya sih. Harus buka kitab dulu. Mungkin next time kita bawa kitab ya. Enggak sembarangan, Karena Bung. kita temanya hanya ngobrol. Ngobrol biasa aja lah. Ngalir. Mungkin Tapi ilmu sila- hanya garis besar saja. Garis besar. Tidak usah terlalu mendalam. Nah. Takutnya jadi rujukan, jadi dosa jariah nanti. Jadi itu jariah. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Maaf sebelumnya. Harus buka kitab.
Itu adalah alibi semata. Yang lain ya, Yang kegiatan. lain, Tadi kan sampai apa? Subuh. Oh, enggak CA. Apa? Ada Apa madrasah diniyah. Bar- Tadi kan khusus yang malam Jumat itu ketika habis dari makom jamaah Isya terus Maulidan. Maulidan. Tapi ketika hari selain malam Hari Jumat biasa. itu Ada madrasah diniyah. Ada Yang dimulai sebelum madrasah diniyah pun setelah maghrib terus kan jamaah Isya. Setelah Iya. jamaah Isya ada ngaji qiraati. Qiraati. Jangan lupa itu. Apa itu qiraati? qiraati, Tata cara membaca membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an. Metode. Salah satu metode yang dikembangkan oleh Kiai Kiai Dahlan Jarkasi. Dahlan Jarkasi yang beliau di Kapundhut sampun nggih. sampun Kapundhut. sampun kapundhut. Metode yang beliau kembangkan untuk melatih tata bahasa dan tata pembacaan Al-Qur'an sesuai dengan Dahlan tajwid. Jarkasi. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Dolin amin. Amal syariah beliau ini ya. Dari qiraati ini. Mungkin cukup ya karena kan madrasah diniyah merupakan kegiatan yang terakhir. Iya. Setelah itu ya Jangan lupa apa? hari Minggu ada Nah, manakib dan ada juga hal-hal yang terus hari Nasoil Minggu Ibat, kitabnya Nasoil Ibat maknani. mana nih kalih apa ya Itu berisi tentang kitab apa itu? Secara garis besar. apa ya nasihat-nasihat atau gimana Nasihat. Nasihul Ibad. Nasihat-nasihat. atau yang lainnya saya kurang paham sih. Iya, bahasa manakib. Ini pembahasan manakib itu kita berbeda bukan seperti orang-orang yang lain. Kalau di tempat lain kan yang baca manakib satu orang. Kemudian yang lain cuma membaca Al-Fatihah ataupun Allah Mansur dan ila akhirih. Tapi untuk di Al-Asr dari Semua. imam sampai Makmum semua membaca dari manakib awal semua. sampai akhir. Yang berbeda ketika doa Iya. kita hanya amin. Lalu Apalagi ya Setelah itu kita melakukan ro'an Ro'an akbar. akbar. setiap hari Ahad jam setengah 9 sampai jam 10 lah. Batas waktunya ya. 1 jam setengah 1 jam setengah. cukup Iya, lah. seminggu Setiap sekali. hari Ahad. Ahad. Setiap hari. Hari minggu Minggu sekali. ya. Iya, Kalau nggak Minggu. tahu hari Ahad hari Minggu. Tapi kita sebagai anak pondok harus Tahu. menggunakan kata Ahad. Ahad. Lebih Arab. baik Ahad Ahadul daripada Ahad. kata Minggu. Ahad atau satu ya? Ahad, Wahid. Isnain, Selasa. Selasa, Arba. Arba, Khamis, Khamis. terus Jumat. Jumat, Sabtu ya Sabtu. Sabtu. Ya begitulah. Ya begitulah ini. Otak-atik Yang matuk dibikin. ini. Nah, Otak-atik. Pokok angger pas ya kuwi. Tapi ora matuk-matuk. Iya. Setelah ro'an akbar kita melakukan hiburan sih biasanya. Hiburan Kalau Minggu sore kan ada sepak bola. ada sepak bola. Selain itu ada yang sila juga ada, dan Jumat sore. Ekstrakurikuler pondok. Jadi ada banyak sekali pengembangan di Al-Asr ini ya. Heeh. Nggak melulu tentang ngaji kitab ya. Jadi santri itu nggak melulu ngaji kitab tapi banyak sekali kekayaan yang dapat kita ambil di pondok pesantren ini. Tinggal kita Iya. mau bergerak atau diam saja. Jadi kalau di pondok pesantren ini ibarat kita berada di lautan ilmu dan kita sedang membawa gayung. Mau bagian mana yang mau kita ciduk untuk kita taruh di dalam gantong kita gitu. Nah, Banyak masuk. sekali. Banyak sekali. Kalau ilmu. saya ingat apa pangendikane Abah Yai, Nggih. nak kowe pola akeh yo entoke akeh. Nggih. Tapi ora kaken pola. Beda lagi itu ya. Beda lagi. Heeh. Pola akeh kowe bakal entuk akeh. Tapi aja kakean pola. Nah, Nah, pola cicilan itu namanya. bedigasan. Betigasan. Bosone Bosmek bedigasan. Bedigasan. Saya kira cukup lah. Sudah cukup menjelaskan. Ya, Mungkin untuk perincinya ya silakan saja manduk di sini. datang ke sini mungkin Al-Asror, Al-Asror. Semarang, Semarang, Gunung Pati, Gunung Pati, Patemon, Al-Asror. Ku Pengasuh. menuntut ilmu. Abah Yai Al-Mamnuhin Khalil. Dan untuk pondok Hufatul Quran Al-Asror. Nah, promosi sekalian toh. Ya, Ada. jadi di Yayasan Al-Asror ini ada berapa? 4 atau 3? 4 pondok pesantren. Mubarakatul. Oh 3 ya? 4. Yang pertama pondok induk pondok pesantren As-Salafi Putra Putri Al-Asror. Al-Asror. Pengasuhnya Abah Abah Yai Yai Al-Mamnuhin Al-Mamnuhin Khalil. Khalil. Radhiyallahu an. Allah Allahu yarham.
Apa ini? Ya pokoknya ngono iku. Udah. Iya, Terus. astagfirullahaladzim. Kemudian yang selanjutnya Pondok Pesantren Hufadzul Quran Al Asrar. Hufadzul Quran. Pengasuhnya 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 adalah Abah Yai Dr. Selamat Hidayat MPDI. Hufadzul Haki. Haki Yang biasa disebut Haki. atau suaminya dari Ibu Nyai Masrurah Mahmudah atau simbaknya atau kakaknya dari Yai Abah Yai Al-Mamnun Khalil. Lalu ada lagi Pondok yang ketiga adalah Pondok Pesantren Al-Mashkur. Al-Mashkur. Al-Mashkur Yang diasuh pengasuhnya oleh Kiai Kiai Haji Abdullah Mashkur, Mashkur, Magister Konseling. Magister Konseling. Beliau adalah adik dari Abah Yai Al-Mamnun Al-Mamnun Khalil. Ada lagi enggak? Ada lagi nih, Pondok Pesantren Mubarakatul Quran. Pengasuhnya Pengasuhnya adalah Ibu Nyai Al-Maunatul Hafidhah Al-Hafidhah Magister Pendidikan MPDI Islam. loh. MPDI Magister MPDI. Pendidikan Islam. Al-Hajj. Terus kita sedang Al-Hajj. merilis pondok baru nih. Al-Hafidh. Al-Hafidhah. Hafidhah. Al-Hafidhah. Kemudian Al-Asor ini sedang merilis pondok baru nih. Nah, Pondok apa anak. Pondok anak. untuk anak SD. MI SD, bisa, MI, TK MI. juga Oh, bisa. MI ya, MI. Dari PAUD itu kalau yayasan umumnya Iya. sudah dari PAUD sampai SMK, tapi untuk pondok pesantrennya dari MI sampai SMK atau SMK. MA. MA, SMK. Atau SMK. mahasiswa bisa di sini, tapi kuliahnya belum di sini. Belum ada ya. Nah, UNES dan sekitarnya. Dan sila apa Pondok Unwahas mungkin ataupun UIN. Dan Jika untuk pondok anak- anaknya itu namanya Bustanul Quran. Bustanul Quran. Yang diasuh oleh Istri dari Abah Abah Yai Yai, Al-Mamnun yaitu Ibu Nyai Hajah Istighfar. Istighfaroh Magister Pendidikan. MPDI. Magister Pendidikan. Jadi begitu kurang lebihnya. Jika kurang apa maksudnya ingin yang lengkap Iya. bisa datang aja. Kita ngobrol santuy di Kita sini. Ngobrol-ngobrol lah. bisa bertemu Kang Iya. Konyol. Wes. Kang Mike atau Kang Kang Tony. Kita mengulas lebih lanjut. Seperti apa sih Al-Asor itu? Nah, Tunggu episode selanjutnya. Ya, mungkin kalian bisa review gedung-gedungnya yang mungkin sudah menjulang tinggi ke angkasa Ada yang sudah mencapai lantai 3. Iya, karena alhamdulillah sekali Al-Asor ini untuk perkembangan infrastrukturnya infrastrukturnya cukup pesat ya. pesat, sangat pesat sangat sekali. pesat Nah, sekali. saya masuk 2016, sekarang 2021, wah sudah banyak gedung yang terbangun. nah, Banyak alhamdulillah sekali perubahan ya, perubahan Banyak kerana sekali. positif ya. Kerana positif. Iya banyak sekali. semoga bisa tambah maju. Maju, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itu Mungkin saja lah. cukup ya. Ya saya kembalikan ke Host. Oh, iya. host. Bagian saya ini. Iya tetap ya. Ayo. Jangan lupa. Iya kayak tukul jangan. Jangan lupa. Ah, Mungkin cari cara sendiri, jangan gitu. Kita harus Coba punya ciri khas. berpikir. apa ya? Apa I ya? think that's enough. don't forget to subscribe my channel. Ya penutupannya apa di aja. Ah. Aku di